Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Untuk kesempatan ini, pada minggu pertama di bulan April, kita bersyukur kita kembali Anda untuk menikmati persekutuan dalam Tuhan melalui firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami ada sebagaimana untuk menikmati Tuhan dalam persekutuan di dalam firman. Sebab itu kami rindu firman-Mu. Biar firman-Mu senantiasa yang kami dapat membaharui kehidupan kami oleh firman-Mu yang berkuasa itu untuk membawa kami hidup makin lebih dekat dengan Engkau. Sebab itu, urapi hamba-Mu dan jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, kami mengerti dan kami memahaminya. Kami bersyukur siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Yohanes pasal 9 ayat 4. Yohanes 9 ayat 4 berkata demikian. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Panggilan kekristenan ada banyak hal yang menjadi tanggung jawab dalam kita, termasuk diantaranya adalah bahwa kita bekerja untuk Tuhan. Bapak Ibu bekerja di pekerjaan sesuai dengan bagian saudara-saudara, ya. Tapi jangan engkau lupa bahwa engkau juga adalah pekerjanya Tuhan, ya. Yaitu engkau bekerja juga untuk Dia. Firman berkata kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Apa itu pekerjaan Dia, saudara-saudara? Saya mau bicara dalam konteks tentang sesuatu yang bernilai surgawi. Sesuatu yang bernilai kekekalan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Kata harus di sini menunjukkan bahwa sebagai orang yang dipanggil, ya, saudara yang percaya kepada Dia, maka merupakan sebuah keharusan untuk kita di dalam Dia melakukan sesuatu. Kata harus di sini, iya. Jadi bukan hal yang ditawar-tawar lagi. Artinya bahwa kekristenan adalah orang yang harus untuk mengerjakan sesuatu. Artinya ada sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang bernilai di mata Tuhan. Saudara-saudara. Nah, mengerjakan sesuatu, pekerjaan. Kalau mungkin konkret, kalau engkau bekerja di kantor, engkau bekerja di pabrik, engkau bekerja sebagai guru, atau sebagai dokter, atau engkau bekerja dalam sebuah instansi tertentu, saudara-saudara, melakukan sesuatu tindakan nyata. Di dalam kekristenan pun juga Alkitab mengajarkan kita bahwa engkau juga adalah pekerjanya Tuhan, saudara-saudara. Yaitu sesuatu yang kau kerjakan yang bernilai rohani. Mungkin kalau akan lebih detail lagi adalah bisa tentang pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang bernilai rohani. Keberadaan kita di bumi ini, saudara, sehingga hidupmu menjadi berarti kalau ketika engkau ada sesuatu yang engkau kerjakan yang bernilai rohani untuk Tuhan. Saudara-saudara, firman berkata, yang mengutus aku. Saudara, kita adalah orang-orang yang diutus. Kita adalah duta-duta Kristus. Duta-duta kerajaan sorga, ya, sebagai utusan-utusan yang diutus keberadaan kita hadir di dunia ini. Tentu untuk jadi berkat bagi orang lain, jadi saksi bagi orang lain, saudara-saudara kasih Tuhan. Itu sudah bagian dari kehidupan kita yang bekerja untuk Dia. Amin, saudara-saudara. Iya. Bekerja untuk Tuhan. Artinya sesuatu yang engkau lakukan, sesuatu yang engkau kerjakan, yang bernilai rohani, saudara, yang berorientasi untuk Tuhan. Banyak saudara-saudara kasih Tuhan dalam hal ini bicara tentang kerja buat Tuhan, yang dikatakan dalam sebuah lagu terlalu manis. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan. Maka yang kau kerjakan itu melayani orang terhadap sesamamu, ya, perhatian dan peduli dengan orang di sekitarmu, saudara. Hal-hal yang demikian yang Alkitab katakan, apa yang kau kerjakan terhadap orang lain, lakukanlah itu seperti untuk aku, seperti untuk Tuhan.
engkau telah mengerjakan sebagai sebuah bagian dari pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, engkau jadi berkat bagi orang lain lewat perkataanmu, sikap perbuatanmu. Saudara-saudara, mencerminkan tentang karakter Kristus yang ada padamu. Saudara-saudara, itu bagian dari engkau telah mengambil posisi sebagai pekerjanya Tuhan. Saudara, ya, yang mau bekerja, yang mau melakukan, yang mau mengerjakan itu dengan setia dan sungguh-sungguh. Selanjutnya, selama masih siang, puji Tuhan. Di sini dihubungkan selama masih siang karena akan datang malam. Selama masih siang bicara tentang kesempatan. Kalau kesempatan bicara soal waktu. Banyak kesempatan yang kita dapat, yang kita jalani. Saudara, banyak waktu yang kita jalani. Dan waktu dan kesempatan itu adalah punya Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menjalaninya. Bukan punya kita. Dan tentu kita mensyukuri. Selama masih siang. Selama masih ada kesempatan. Seorang penyair lagu menulis hidup ini adalah kesempatan. Selagi masih siang. Selagi masih hari siang. Bapak Ibu, banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Kita juga banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Maka mari kita mau bekerja untuk Tuhan. Mau melayani untuk Tuhan. Ibu bapak dengan pekerjaan dan aktivitas, silakan kerjakan. Tapi jangan engkau melupakan bahwa ada bagian yang merupakan nilai-nilai kekekalan yang juga hal yang harus engkau kerjakan. Menjadi berkat dan menjadi saksi bagi orang lain. Selama masih siang, saudara-saudara, selama masih siang, kerjakanlah itu. Kesempatan yang Tuhan beri. Karena suatu saat nanti tidak lagi ada kesempatan. Saudara-saudara, suatu saat tidak lagi ada kesempatan. Tapi sekarang puji Tuhan, bersyukur kesempatan masih ada. Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita untuk saya mau bekerja untuk Tuhan. Amin, saudara-saudara. Lalu kemudian, selama masih siang akan datang malam. Malam bicara tentang orang istirahat. Tidak ada kesempatan lagi. Saudara-saudara, selama masih siang dan akan datang malam. Kalau malam tidak lagi ada kesempatan. Di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam tidak lagi ada datang. Tidak lagi dapat bekerja. Karena apa? Karena sudah tidak ada kesempatan. Tapi saya mau sampaikan kepada kita melalui renungan firman Tuhan ini. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa menjalani. Maka tentu mari kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ayat terakhir saya mau baca. Dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 58. Ini ayat yang sudah sering kita baca. Berkata begini. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Saya mau garis bawahi di sini. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan goyah. Tetap berdiri teguh. Saudara-saudara dikasih Tuhan, memang ada tantangan ya. Tetapi Alkitab mengingatkan, jangan engkau goyah. Tetap kerjakan. Tetap layani Tuhan. Tetap iring Tuhan. Lakukan sesuatu yang bernilai rohani yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena apa yang kau kerjakan jeripayamu itu tidak sia-sia. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Alkitab berkata, karena itu saudara-saudara yang kasih berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu. Kata giat di sini menunjukkan sebuah spirit di dalam kita. Semangat melayani mengiring Tuhan. Jangan kendor. Lakukan sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Sebab saya adalah pekerjanya Tuhan. Sebagaimana ketika orang bekerja dalam sebuah perusahaan memiliki semangat, dalam Tuhan juga pun demikian. Kita adalah pekerjanya Tuhan. Maka menjadi sempurna panggilan di dalam diri kita. Karena kita mau melakukan sesuatu. Tidak pasif, tidak apatis, tidak berpasrah, tetapi berbuat sesuatu
Iya. Berbuat sesuatu. Sesuatu itu adalah untuk Tuhan. Maka oleh firman Tuhan berkata, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan. Mari di renungan yang singkat ini saya sampaikan pada pesan firman pada minggu pertama pada bulan April ini. Ya. Saudara-saudara adalah pekerjaannya Tuhan. Saya pun juga adalah pekerjaannya Tuhan. Tetaplah giat dalam pekerjaan Tuhan. Jangan menyerah, jangan kendor. Layani Tuhan sebagai seorang hamba yang melayani majikan kita, Tuhan kita, ya, sebagai pelayan yang mau melayani dengan kerendahan hati, dengan percaya, sebagai pelayan yang mau sungguh-sungguh karena kita punya majikan kita yaitu Yesus Kristus yang melihat dan yang memperhatikan saya dalam bekerja. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tuhan selalu berkati Ibu Bapak sekalian yang mendengarkan tayangan ini. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini lewat firman Tuhan sekalipun singkat. Tuhan, teguhkan firman-Mu itu dalam kami bahwa kami adalah pekerja-Mu. Kami mau bekerja terus di dalam Tuhan. Bapak itu kami minta kekuatan Tuhan agar kami dalam melayani Engkau, mengiring Engkau, mengerjakan sesuatu untuk Engkau, terus dapatkan kekuatan baru. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan, Tuhan tilik mereka, karena kami terpanggil untuk kami bekerja untuk Tuhan. Sehingga setiap apa yang kami lakukan Tuhan yang tilik, dan kami percaya Tuhan Kau yang memberkati setiap perbuatan kami, apa yang kami kerjakan yang mempermuliakan Engkau. Hamba berdoa berkatilah jemaat umat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, Tuhan tilik mereka semua dalam hidup pribadi dan kehidupan keluarga dan mereka diberkati. Kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu.